Ada yang punya ide gimana caranya untuk kita menambahkan entry baru nih? Jadi kita udah punya, kayak misalkan kita punya data perusahaan baru nih yang mau kita masukkan nih, ini. Rankingnya 51, kita bisa bilang bahwa rankingnya dia 51, atau mungkin kita nggak usah pakai ranking gitu, nanti ini. Ya, tapi yang mudah pakai ranking dulu lah, sama 51-nya. Gimana kita cara mau memasukkan ini ke dalam data frame kita? Tapi bayangannya kita nggak mau masukin manual ya, selalu kita akan mencari automasinya. Karena apa? Karena kita bayangin gimana kalau kita mau masukin 1000 data gitu. Ini kan satu cuma contoh ya. Berarti kita harus punya format umumnya kan. Siapa yang set? Federico. Data frame-nya dijadiin list terus di append. Data frame-nya dijadiin list. Oke, kita coba ya. Idenya dari Veda adalah kayak gini. df2 sama dengan list dari df2. Oke, jalan ya. Terus df2.append x. Oke. Bentuknya jadi begini. Coba kita lihat, kok jadi begini gitu. Coba kita perhatikan kembali. df2 sama dengan list dari df1 ya. Kita lihat nih. Kalau kita bikin dia jadi kok df1 df doang. Kalau kita bikin dia jadi list aja, dia aneh gitu kan ya. Kok kenapa hilang semua gitu. Kalau df2 sama dengan df kan kita punya df2-nya bener nih. Kalau dijadiin list dia malah cuman keambil barisan pertamanya aja gitu. Oke, berarti ini gagal ya. Gagal. Atau mungkin bisa dimanipulasi gitu. Ada yang punya ide? Kalau nggak kita coba kayak gini. Log yang ke51 sama dengan X gitu ya. Kita kan belum punya nih rank yang 51 ya. Kita masukkan. Tapi ternyata dia error. Ya. Nggak bisa mengeset dengan kolomnya yang nggak sama. Oh, berarti di sini nih permasalahannya mungkin. Kita mengganti X-nya tanpa ininya. Gitu. Ya. DF ke yang 51. Ya kan? Sama dengan X. Kenapa saya tambah di DF ya? DF2. Nah, bisa ya. Berarti itu tekniknya ya. Ketika kita mau memasukkan, yang jadi indeks utama di sini kan ranknya ya. Jadi itu kita abaikan aja. Lalu kita masukkan secara langsung datanya kayak gini nih. Ya. Oke. Nah, tambahannya lagi ketika kita mau memasukkan data nih. Misalkan saya tambahin satu kolom ya di df2 ya. Saya tambahin kolom baru. Misalkan namanya nomor ID gitu. ID aja. ID-nya adalah saya masukkan dia berupa suatu integer. For i in range len dari 1 sampai dengan len dari df2 tambah 1. Kita lihat df2-nya ini punya suatu ID yang berurutan kayak gini ya. Sama rank kalau di sini ya jatuhnya. Ya asumsikanlah, tapi ini mungkin saya jangan kasih kayak gini biar kelihatan bedanya. Ini tambahin 100 ya. Supaya nanti seakan-akan ini enggak error tadi. Apa nih errornya? 101. Nah, udah benar. Nah, jadi ID-nya ini nih 101 dan seterusnya nih. Sekarang waktu kita mau menambahkan yang baru, misalkan kita bilang X-nya kita copy lagi yang tadi. X-nya kayak gini, ini adalah new 2,
Tapi yang terakhirnya kita mau 152. Gini kan. Manualnya kayak gini. Tapi gimana kalau kita nggak mau manual? Ini nggak mau nih karena saya mau masukin 1000 perusahaan. Masa saya masukinnya harus kayak gini. 153, 154 dan seterusnya. Gimana supaya kolom terakhirnya terisi? Langsung ngelanjutin dari 151. Ada yang punya ide? Len datanya. Iya, bener ya, kata Norbert. Kita ngukur dari len datanya ya. Kita bisa lihat, kalau kayak gini kan berarti tinggal apa nih? Kalau polanya bagus, kayak gini. Berarti kita tinggal isi ini dengan len dari, tinggal 100 ya, 100 ditambahkan 101 lah. Karena mulainya dari 101 kan. Ditambah len dari DF2-nya. Ya, kalau kita lihat X-nya di sini adalah 152. Udah. Ya. Nah, tapi seandainya ini angkanya nih bukan 101 yang rapi kayak gini kita mau. Bagaimana cara kita mengaksesnya? Kita bisa lakukan ini ya. Kita mengambil len dari DF2, kita tambahkan 1. Tapi bukan len dari DF2 ya, kita mengambil DF2 yang ada di posisi ke len dari DF2. Kenapa? Berarti kita mengambil data yang ada di sini ya. DF2, oh kolomnya kurang. Yang ada di lokasi, atau pakai ini aja deh. Kolom apa nih tadi? ID ya. Nah, kita lihat ya. Nah, dapat ya 152 juga ya. Artinya kita mengambil ID, ya kan, ada di kolom ID yang ada di data paling terakhir. Lalu kita tambahin 152. Ya. Jadi, biasain dalam ngerjain ini, kalian ngerjainnya harus diusahakan sebagaimana mungkin, jangan manual, jangan barbar gitu. Mungkin ini pesan juga untuk soal nomor 1 kemarin ya, itu beberapa hal sebenarnya bisa diotomasi pakai looping. Kalian ngisinya barbar satu-satu, di-copy-copyin gitu. Padahal kalau menggunakan logic kayak, misalkan kalian mau bikin tabel summary kemarin tuh, kalian mau mengisi. Sebenarnya kan itu tinggal kalian cocokin ya. Kita kan punya hari sama punya shift cuman ada 2 siang malam gitu kan. Nah, ketika punya yang kayak gitu ya udah harinya tinggal kalian ambil dari kolom keseluruhan secara unik ya. Ini salah satu hal yang parah banget kemarin, ngapain diketik satu-satu gitu. Kalian ambil satu kolom hari secara unik, kalian akan dapat semua hari yang ada. Setelah semua harinya ada, kalian tinggal menambahkan apa nih? Tinggal menambahkan shift-nya. Satu hari punya 2 shift, bikin loop ya untuk memperpanjang datanya gitu. Ya kalau kecil begitu kan kalian pikir ketik aja gitu daripada susah. Tapi kalau kalian bekerja pasti datanya nggak akan sesedikit itu kan, pasti akan banyak. Jadi kalau mau manual mau berapa jam untuk cuman ngebenerin data kalian aja ya. Oh mungkin pesan juga untuk yang UTS kemarin, kalian harus hati-hati banget ya. Ketika kalian nggak punya data yang mendukung, jangan asal ngomong gitu istilahnya. Kayak misalkan kemarin ada jebakan di soal nomor 1. Hari Rabu itu datanya nggak ada. Hari Sabtu Minggu siang datanya nggak ada. Ya kan? Nah, harusnya ketika punya hal seperti itu, kalian harusnya ngasih insight tentang kenapa datanya juga nggak ada. Bukan langsung menarik kesimpulan aja. Ada yang bilang langsung menarik kesimpulan, ini langsung salah nih, ini jelas salah banget. Saya pilih hari Minggu karena gajinya besar walaupun nggak ada tip. Kita nggak tahu loh hari Minggu pagi itu buka atau enggak restorannya. Jangan-jangan nggak ada data pembelian karena dia nggak buka gitu. Ketika kalian langsung ngomong kayak gitu, kalian langsung klaim. Kalau ternyata pada faktanya perusahaannya nggak buka, gimana di hari Minggu pagi? Ya kan? Jadi ketika berurusan dengan data, itu yang saya selalu bilang, kasih bukti untuk argumen kalian. Karena berarti harus bisa direfleksikan pakai data. Kalau nggak ada, ya pilihannya adalah kalian bisa abaikan kondisi itu. Atau kalian bilang bahwa nggak ada supply data yang cukup untuk di hari ini, jadi saya nggak bisa menarik kesimpulan untuk hari-hari yang itu. Jadi saya abaikan kasus itu. Ya. Jadi biasakan untuk berbagai hal gitu ketika berurusan dengan data.
kalau datanya nggak ada, jangan menarik kesimpulan sendiri dengan langsung gitu, dengan pemikiran kalian yang tanpa diverifikasi dulu kebenaran dari datanya. Ya bisa aja buka gitu kan, argumennya kan pasti ya kan bisa aja buka, cuman nggak ada tip gitu. Kalau nggak ada tip, kalian cek nggak data penjualannya di hari Minggu pun nggak ada gitu, hari Minggu shift makan siang. Jadi agak berhati-hati ketika benar-benar berurusan dengan data gitu. Oke, kita udah bisa ngisi data, kita udah bisa ngapus data yang terduplikasi, kita udah bisa menghandle permasalahan data yang kosong. Ya. Ini mungkin sedikit teori untuk data yang nul. Ini sebenarnya bukan porsinya untuk kuliah ini ya, cuman ini gambaran aja ya. Ketika kalian punya data yang nul, teknik untuk pengisian datanya akan banyak. Jadi tergantung kondisi dan secara teori statistik nanti kalau kalian udah belajar, data-data kosong tuh kadang-kadang bukan cuma kita hapus atau kita isi dengan angka 0 kayak gini. Pengisian dengan angka 0 kayak gini, ini salah sebenarnya ya. Ya tadi kan cuma ngajarin gimana kalau mau mengisi data yang kosong secara seragam gitu ya. Tapi sebenarnya secara statistik ini akan salah. Kenapa? Kalau data yang kosong kalian isi 0, apa yang terjadi? Ngitung min sama ngitung median, ngitung kuartil segala macam geser ya. Gara-gara data yang tadinya misalkan data yang ada isinya cuma 40, 10 data kosong. Kalian isi tuh. Berarti secara urutan data, kalian punya 10 data di depan yang 0 semua, terus baru masuk ke data yang asli kalian. Ya kan? Kalau kayak gitu berarti kuartil pasti geser. Itu yang paling pertama. Posisi dari masing-masing data akan geser. Ya kan? Yang kedua, kalau ada yang beneran 0, kalian jadi nggak bisa bedain 0 yang ditambahin sama 0 yang asli. Ya, jadi jangan ngisi data langsung dengan isi plot semua sama persis gitu ya. Ketika menghandle data yang kosong, pilihannya biasa yang pertama ya diabaikan gitu ya. Nggak diikutkan ke dalam analisis kalian. Kita akan selalu biasain data kosong kita buang dulu ya. Tapi bukan buang semua ya, buang kolom yang kosongnya ketika kita mau pakai dia. Ya. Oke, salah satu urusan data cleaning berikutnya adalah kita berusaha membersihkan data-data yang salah. Gitu. Membersihkan data yang salah, salah satunya adalah yang kayak data ini nih. Kita bisa berusaha mengisi data-data tertentu dengan, karena kita udah tahu ya tadi mengisi China ini kan gampang ya, kita tinggal nembak lokasinya terus diisi. Nanti bagaimana cara membenarkan yang CHN, China kayak gini ya kan, US sama USA sama United States ini beda nanti pas regular expression ya. Nah, salah satu yang kita butuh untuk manipulasi data adalah mengganti datanya menjadi data yang apa ya istilahnya? Data yang isinya string menjadi data yang numerik. Kenapa? Waktu kalian kan udah mungkin pernah dengar atau udah belajar, saya nggak tahu, tentang korelasi di statistika ya. Bagaimana kita melihat korelasi antara satu data dan yang lainnya? Apa pengaruhnya? Contohnya, kita bisa mencoba mencari tahu apakah country mempengaruhi revenue dan profit. Apakah saling bergantung gitu mereka terhadap country. Nah, tapi ketika kita mau menghitung korelasi, kita nggak akan bisa kita nggak akan bisa mengerjakan korelasi kalau datanya string sama string ya, bukan string sama suatu bukan numerik sama numerik. Jadi ketika kita mau nyari korelasi pasti kita akan menggunakan numerik sama numerik. Nah, teknik yang umum supaya kita bisa melakukan menghitung korelasi adalah kita mengubah data kita yang string jadi numerik, angka bilangan jadi string jadi bilangan. Nah, tapi kita nggak bisa sembarangan kan ya, pokoknya asal data ganti aja angkanya. Nah, bagaimana cara kita melakukan hal itu? Salah satunya adalah data yang mudah bisa kita tinggal ganti dengan 01. Contohnya, kalau kita punya data kolom, kita nggak bahas data company ini dulu ya sementara. Kita punya suatu kolom yang isinya gender, yaitu adalah male sama female.
Ini yang ada di entry dari datanya. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mengganti male dengan female ini adalah mengganti numerik. Gampangnya kalau datanya 2, kita pakai data boolean aja ya, 0 atau 1 gitu. Entah male-nya 0, female-nya 1, kebalik nggak apa-apa. Yang akan beda apa nanti waktu ngebaca korelasinya. Korelasinya semakin kecil artinya ke yang kecil, semakin besar artinya ke yang semakin besar. Cara yang lain, kalau datanya itu string. Contohnya kayak yang tadi saya udah bahas, sangat setuju. Terus setuju, misalkan kita acak dulu nih, tidak setuju. Terus setuju dengan sangat tidak setuju gitu. Kalau kita punya data kayak gini, kita misalkan ini adalah data tentang data tentang nilai gitu. Kita mau membandingkan apakah mahasiswa yang membaca buku nilainya lebih tinggi dari yang tidak membaca buku. Misalkan pertanyaan ini, saya membaca buku gitu. Saya membaca buku textbook yang diberikan untuk perkuliahan. Nah, ketika jawabannya seperti ini, untuk menghitung korelasi dengan nilai, kita nggak bisa, ya kan? Sangat setuju dikorelasikan dengan angka 80 gitu misalkan, gimana gitu dengan nilai ujian, ya kan? Nah, cara yang kita bisa lakukan mentransfer data ini menjadi bentuk yang numerik, ya. Nah, gimana caranya? Cara paling pertama adalah kita harus kasih urutan. Jadi dari data-data kita yang mungkin kualitatif, kita urutkan berdasarkan logika yang tepat gitu. Bagaimana pengurutannya? Oke, misalkan kita mau urutkan sangat setuju gitu. Lalu berikutnya pasti setuju dong. Lalu tidak setuju, baru sangat tidak setuju. Ketika kita punya data seperti ini, berarti kita udah punya parameter nih. Oke, sangat setuju itu yang paling benar, paling bagus gitu kan. Artinya dia baca buku. Terus yang setuju, lumayan baca buku, mungkin yang tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lalu kita transfer dia menjadi data numerik. Urutannya terserah. Kalian boleh bikin 1, 2, 3, 4. Atau 4, 3, 2, 1. Ya kan? Atau di sini 4, 3, 2, 1. Dengan pengurutan ini berikutnya, waktu nanti di statistika kalian melihat korelasi, ya, waktu kalian melihat korelasi satu sama lain, ya kalian tinggal di sininya aja nih. Apakah dia makin besar atau makin kecil? Nanti pengaruhnya ke nilai korelasinya. Makin dekat ke 1 atau atau ke 0 atau bahkan negatif. Ya.